Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanul Halim. Saya bersama partner saya, Derik Ardia Irawan, akan menjelaskan mengenai manajemen antrian dengan judul Cara Efektif Mengurangi Waktu Tunggu dan Biaya Pelayanan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu pengantar teori antrian. Teori antrian adalah studi matematis tentang bisnis atau antrian yang terbentuk saat permintaan terhadap suatu layanan melebihi kapasitas pelayanan dalam suatu waktu. Tujuan utama dari teori antrian adalah untuk mencapai keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya karena waktu tunggu. Dalam setiap sistem antrian ada 3 komponen utama, yaitu tersedianya pelayanan, kapasitas pelayanan, dan lama berlangsungnya pelayanan. Selanjutnya ada struktur dasar sistem antrian. Di sini sistemnya terbagi 4, yaitu single channel atau single phase, hanya satu jalur dan satu proses pelayanan. Contohnya seperti kasir di minimarket. Yang kedua ada single channel multi phase, satu jalur tapi pelayanannya berurutan. Contohnya pemeriksaan kesehatan di klinik. Ketiga ada multi channel single phase, beberapa jalur pelayanan satu tahap. Contohnya loket-loket bank. Dan yang keempat ada multi channel multi phase, banyak jalur dan beberapa proses. Contohnya proses check-in dan boarding di bandara. Selanjutnya ada disiplin pelayanan dan notasi Kendall. Dalam sistem antrian, pelanggan bisa dilayani dengan beberapa jenis urutan. Yang pertama, FCFS, first come, first serve, paling umum misalnya seperti beli tiket. Yang kedua ada LCFS, last come, first serve, seperti masuk lift. Ketiga ada SIRO, service in random order, tanpa urutan jelas. Ketiga ada priority service, prioritas misalnya seperti pasien gawat darurat. Kemudian ada notasi Kendall yang digunakan untuk menjelaskan sistem antrian seperti MM1, tingkat kedatangan dan pelayanan mengikuti distribusi Poisson, satu jalur pelayanan. Dan ada juga MMS seperti MM1 tapi dengan beberapa fasilitas pelayanan. Selanjutnya ada contoh kasus restoran dan tempat parkir. Sebuah restoran memiliki tempat parkir hanya 6 mobil, padahal tingkat kedatangan 21 mobil per jam. Jika penuh, pelanggan akan pergi. Dengan menyewa 1-3 ruang tambahan, kita bisa menghitung kenaikan keuntungan hasilnya. Yang pertama itu ada menyewa ruang ke-7 untuk keuntungan sebesar Rp5.000 per hari. Kedua, menyewa ruang ke-8 dengan tambahan Rp2.833 per hari. Ketiga, tapi ruang ke-9 hanya menambah Rp1.658.000 per hari. Kesimpulannya, jangan menyewa ruang ke-9 karena tidak sebanding dengan biaya. Selanjutnya itu ada kesimpulan minimasi biaya. Salah satu hal terpenting dalam teori antrian adalah bagaimana kita meminimalkan biaya yang timbul dari sistem pelayanan. Dalam praktiknya ada 2 jenis biaya utama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah biaya pelayanan, yaitu biaya muncul karena kita menyediakan fasilitas atau petugas tambahan untuk melayani pelanggan. Misalnya gaji karyawan, biaya peralatan, atau operasional tambahan. Yang kedua adalah biaya menunggu, yaitu kerugian yang muncul karena pelanggan harus menunggu terlalu lama. Ini bisa menyebabkan pelanggan merasa tidak puas, berpindah ke tempat lain, atau bahkan membuat sistem jadi tidak efisien. Nah, tantangannya adalah semakin banyak petugas yang kita tambahkan, maka waktu tunggu akan berkurang. Tapi di sisi lain, biaya pelayanan jadi naik. Sebaiknya, kalau kita mengurangi petugas agar biaya operasional lebih hemat, justru waktu tunggu pelanggan bisa jadi lebih lama, dan ini bisa merugikan perusahaan. Maka dari itu, teori antrian membantu kita untuk menentukan titik seimbang, di mana total biaya dari pelayanan dan menunggu berada pada posisi paling rendah. Dengan kata lain, kita sekedar menambah petugas atau fasilitas begitu saja, tapi menghitung berapa jumlah optimal yang benar-benar efisien. Inilah alasan mengapa teori antrian penting dalam manajemen bisnis, khususnya dalam pengembalian keputusan yang berkaitan dengan pelayanan pelanggan. Baik, itulah presentasi dari diskusi kami berdua mengenai teori antrian. Sekali lagi, saya Muhammad Ihsanul Halim. Saya Derik Ardia Irawan. Kami mengucapkan mohon maaf Bila ada kesalahan,
dan kekurangan dalam pengucapan penjelasan materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.